Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah dokter, tadi aku bertanya itu dari umur berapa sih kira-kira wanita nih baiknya untuk langsung melakukan perawatan? Untuk seperti tadi ya, naikin apa kerutan-kerutan ini dokter, seperti apa tuh dokter? Iya, jadi sebenarnya perawatan itu sebaiknya dari sedini mungkin. Sedini mungkin gini artinya adanya perubahan hormon. Jadi pada anak-anak ya, jadi mungkin kayak Mbak Pipa juga sudah melewati fase remaja kan, jadi pubertas ya yang kita kenal ya Bel ya, Dokter Bella. Nah biasanya kalau sekarang ini saya lihat ya, saya mendapatkan beberapa pasien saya, mungkin kalau saya dulu Dokter Bella mungkin masuk pubertasnya menstruasi pertama kali mungkin sudah usia 11 tahun, 12 tahun ya. Kalau sekarang sudah ada usia yang 9 tahun, karena ini tadi salah satunya adalah faktor makanan ya. Junk food dan sebagainya ternyata mempercepat proses itu. Nah, jadi memang sebaiknya di mana biasanya pada fase pubertas ini anak-anak ini muncul jerawat karena ada faktor hormon tadi. Nah, terus kulitnya menjadi lebih berminyak karena ada perubahan hormon tersebut. Sebaiknya sudah kita anjurkan untuk perawatan. Biasanya perawatan itu kita sesuaikan. Makanya pentingnya perawatan itu nanti dikonsulkan kepada dokter yang profesional. Kadang-kadang pada usia ini karena banyaknya sosial media ini, anak-anak suka beli-beli sendiri produk-produk itu, bahkan jadi bukan menjadi lebih sehat atau jerawatnya kadang-kadang memperburuk. Mungkin sebaiknya orang tua membawa anaknya kepada tempat yang ahlinya, mungkin itu. Benar sekali. Tapi sekarang itu kan lagi zamannya dokter krim OTC ya, yang maksudnya yang biasa dijual di market atau mungkin di beberapa sosial media. Itu sebenarnya baik nggak sih dok untuk dipakai nih, terutama untuk pada teenager nih? Sebenarnya sih itu tidak apa-apa digunakan asal penggunaannya sesuai tepat. Penggunaan yang tepat, kadang-kadang penggunaan yang tidak tepat ini malah memunculkan masalah. Yang pertama, krim yang harus dipastikan kalau yang dijual mungkin yang sudah masuk ke ke supermarket ya Mbak Pipa ya. Yang paling penting kita mengecek apakah notifikasinya ya atau BPOM-nya itu ada apa tidak, terus produk yang kita gunakan expired atau tidak, itu yang paling penting. Nah mungkin pengarahannya itu adalah tepat atau tidak. Kadang-kadang kan kulit berminyak pakainya yang beli yang dry skin kayak gitu. Nah kadang-kadang malah membuat tidak sesuai. Mungkin itu yang paling penting. Saya kalau ada pasien yang seandainya datang ke saya, seandainya dia menggunakan dan itu saya kenal dengan produk itu, kalau sudah menggunakan tepat cuman sebatas konsultasi benar atau tidaknya, biasanya sih saya tidak jadi masalah. Itu yang paling penting. Untuk masa tadi kan boleh dari setelah pubertas biasanya dok ya, untuk perawatan sendiri itu apakah ada batasan dalam 1 bulan itu berapa kali sebaiknya perawatan gitu dok? Perawatan maksudnya perawatan sendiri di rumah atau treatment? Perawatan treatment. Mungkin kalau treatment itu sebulan sekali lah ya, karena kan tiap hari kita terpapar oleh polusi gitu Dokter Bella ya. Nah itu mungkin butuh di rumah boleh cuci muka, menggunakan sabun pembersih muka. Nah kadang-kadang anak saya aja yang cowok tuh kalau dulu, kalau yang kecil masih tuh menggunakan sabun badan. Nah, itu kadang-kadang kan dia beda ya pH-nya. Nah, sebaiknya itu tadi dibersihkan, karena kalau sudah masuk fase pubertas mereka itu, apalagi yang cowok, anak-anak itu kelenjar minyaknya meningkat, jadi gampang lebih akne biasanya. Berarti boleh juga tetap di rumah setiap hari dan 1 bulan sekali di treatment dibersihkan. Ya, kalau memang untuk dibersihkan, memang kita dianjurkan cuci muka dengan sabun yang tepat itu ya sehari 2 kali memang dianjurkan, tapi bukan sabun badan ya, sabun khusus muka, sabun khusus muka. Mungkin itu tadi butuhnya konsul dengan ahlinya penggunaan sabun yang cocok ini tadi.
Benar sekali. Baik dokter, silakan lagi dokter. Saya lanjutkan lagi. Iya, Dok. Oke, batas mana tadi ya? Krim ya, Dok. Penggunaan ini ya, ya tadi dokter sudah ya, yaitu tadi saya berharap pas segalau-galaunya berobat pada ahlinya. Jadi jangan berobat di ngelihat TikTok mungkin ya dokter Bella. Yang paling Sosmed sering ya. sosial media. Nah apalagi TikToknya yang endorse-nya pakai filter. Nah ini nih. Tutup filter ya, Dok. Iya. Nah, jadi ini mungkin tadi pertanyaan yang menarik dokter Bella ya. Ya, Yang tadi butuh tidak suplemen ya. Ya, jadi ternyata vitamin D ini waktu COVID ingat nggak? Vitamin C, vitamin D ingat nggak? Booming sekali ya. Ya. Salah satunya untuk daya tahan tubuh ya. Nah, jadi pada saat itu kita semuanya ketakutan. Ketakutan kita adalah daya tahan tubuh kita menurun ya. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Jadi bertambahnya usia ya dengan proses aging yang terjadi tadi, kita akan melewati fase-fase tadi ya. Nah, butuh atau tidak? Jawabannya saya tadi adalah butuh, apalagi sudah masuk ke fase aging klinis ya. Ternyata vitamin C ini, glutathione ini sekarang itu ada juga suplemen yang dikeluarkan, salah satunya sudah ada yang beredar itu superoksidasi dismutase. Sebenarnya ini adalah satu keturunan sebenarnya dari vitamin C dan glutathione ini. Nah, ini adalah sebenarnya tubuh kita memiliki. Nah, karena tubuh kita tidak mampu lagi menentral nih si racun-racun atau radikal bebas ini tadi, kita membutuhkan suplemen ya itu tadi ya yang dari luar ya, yang sekarang itu banyak beredar. Jadi pertanyaannya butuh atau tidak? Jawabannya butuh ya untuk mengganti biar supaya antioksidan yang ada di dalam tubuh kita jumlahnya tetap banyak. Jadi si radikal bebas tidak gampang menyerang imun kita. Itu tadi ya. Perjawabannya butuh ya dokter Bella. Tapi disesuaikan ya. Oke. Nah, pertanyaan Mbak Pipa tadi ya. Bagaimana menghindari proses aging ini terlalu cepat dan berat? Mungkin tadi sudah saya jelaskan juga ya. Dokter Bella rajin berolahraga? Rajin ya, Dok ya, harus rajin. Mbak Pipa rajin berolahraga? Sedikit. Ya, jadi ternyata olahraga itu memang sangat kita butuhkan. Yaitu tadi ya, karena bisa membuang racun di dalam tubuh kita. Mungkin sekarang juga pernah dengar ada namanya diet intermittent fasting ya. Nah, ini sekarang memang lagi marak. Ternyata beberapa riset juga mengatakan itu memang sangat bagus ya. Ternyata radikal bebas mungkin makanan yang kita makan tadi ya terakumulasi dengan kita melakukan diet ya, ternyata akan difagosit sendiri nanti sel-sel kita yang rusak itu, sehingga akan memperbarui lagi sel-sel kita yang baru. Nah, apa implementasinya? Telomer kita menjadi lebih memanjang. Terus apa yang terjadi? Kita menjadi lebih awet muda tentunya. Nah, jadi pentingnya adalah konsumsi air putih, makanan buah dan sayur yang ternyata buah dan sayur tadi itu adalah antioksidan alami yang didapatkan oleh tubuh kita, yaitu karena ada flavonoid, tanin dan sebagainya ini tadi. Terus suplemen tadi ya, terus penggunaan krim ya, terus mungkin ada beberapa treatment ini, mungkin dokter Bella, Mbak Viva sudah mengenali ini? Ya, sudah banyak ya Dok. Sudah banyak ya, sudah sebanyak sekali sekarang ya klinik-klinik kecantikan ya, mungkin sudah tidak asing ya bagi ibu-ibu semua ya, dan mbak-mbak saya rasa RF ini apa, terus PDT ya, terus pernah dengar filler. Ya, mungkin tadi yang ditanya untuk kerutan ini apa dok? Ya, salah satunya bisa dengan menggunakan ada treatment botok ya, pernah dengar ya. Terus
terapi hormonal ya dan pasang benang dan sebagainya. Tetapi beberapa treatment ini ada yang hati-hati dalam penggunaannya atau memilih treatment ini, karena ada beberapa treatment juga mempunyai efek samping. Jadi kita harus memang itulah gunanya tadi kenapa harus kepada yang profesional atau kepada ahlinya. Ini treatment pasti ada beberapa hal yang ada yang berisiko. Mungkin sekarang yang lebih tren apa? Treat lift mungkin ya, yang Korea dan sebagainya. Ya. Dan berarti setiap ini kan banyak banget ya dok ya, terapi-terapinya, terus juga perawatannya. Berarti setiap orang pun juga beda-beda ya dok ya, nggak semua orang beda-beda. pakai itu ya dok ya, dicoba. Benar. Jadi setiap orang disesuaikan tadi ya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Kalau memang belum, mungkin usia Dokter Bella dan Mbak Viva belum butuh lah yang namanya botok. Kalau untuk sekarang, mungkin untuk usia yang beberapa yang sudah usianya sudah kerutannya sudah nampak, sudah mulai tanda-tanda penuaannya sudah mulai muncul. Nah ini butuh dibotok, dan ini juga botok pun juga tidak boleh kita lakukan terus menerus ya. Nah dokter, sekarang juga yang menarik itu adalah katanya akupuntur juga bisa menghambat kerutan-kerutan itu terjadi dokter. Itu apakah benar ataukah tidak? Tapi nanti kita akan jawab setelah jeda. Para berikut ini tetap di Dokter